saya diganti, dan tadi malam saya di SMS Mas Hari untuk mengisi pagi ini. Tukar guling katanya juga keluar sekarang ini. Nah, akhirnya apa? Saya tidak ada yang spesifik. Katanya oleh-oleh dari Australia. Ini saya tidak punya oleh-oleh, ini mungkin ada cerita sedikit, tapi bisa sampaikan bahwa kepergian saya sebenarnya untuk melaksanakan keinginan istri saya Fatimah, bahwa kami dulu ingin sekali untuk melihat Adelaide, melihat anak yang kebetulan sekolah di sana, dan kebetulan kota itu selama saya di Sydney 7 tahun belum pernah mengunjunginya. Tapi ternyata saya hanya mewakili saja, karena istri saya sudah lebih dulu melihat di sana daripada saya, hanya dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi insya Allah seperti itu. Nah, tujuannya itu. Lalu setiap peristiwa kita pakai untuk kemudian melihat manfaatnya apa, melakukan apa saja. Kalau itu diizinkan Allah, Allah menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang Allah diizinkan Allah berlangsung itu tidak ada, pasti ada. Maka mari saya mencoba melihat itu kemanfaatnya apa, dan ini mudah-mudahan ada manfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian. Saya ingat sebuah dua potong ayat yang sering saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh akan bahagia, akan beruntung mukmin. Siapa yang orang-orang mukmin yang beruntung itu ialah bagi mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk ini jadi jadi harapan setiap orang, tetapi tidak terlalu mudah kalau tidak ada sangat susah. Nah, saya mendapatkan istilah yang lain. Kebetulan saya sekarang ini alhamdulillah mendapat banyak nasihat banyak orang, baik yang tua maupun yang muda, yaitu istilah yang sekarang kemarin saya sampaikan di dengan adik-adik kita yang di rumah kami. Dan saya akan berfokus. Jadi khusyuk itu kita memfokuskan sesuatu. Fokus itu bahasa fisika. Ini ada beberapa anak yang belajar fisika dengan baik di malam. Fokus itu fokus. Kalau Bapak Ibu kandungan pada tinggal sama seperti saya ini flash, kemudian kita gambarkan di sini, nanti akan ada namanya titik fokus, titik api kata orang Jawa. Apa pentingnya fokus? Ternyata kalau kita menggunakan sinar matahari, kalau dengan kacamata oleh zaman surya pondok, itu nanti akan panas, itu akan di titik fokus ini, dan itu bisa digunakan apa saja untuk membakar segala sesuatu. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dengan fokus betul, itu ya kita mau ingin apa, bakar kertas ini siang, kalau kemudian saya kenakan tepat pada titik fokus itu pasti terbakar. Inilah keistimewaan fokus tadi. Maka kita mau apa sih? Mari kita fokus. Khusyuk di dalam sholat. Padahal sholat itu luar biasa manfaatnya, kan dikatakan Allah Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita ingin mohon pertolongan Allah, fokus kita di dalam sholat.
Saya juga hanya bisa mengatakan tetapi tidak mudah melaksanakan. Nah, kalau kita ingin belajar fokus apa? Kemarin diskusi dengan anak-anak yang sedang belajar, kelemahan kita di dalam belajar itu kita kurang fokus. Di sekolah Muhammadiyah mulai dari TK, kalau awal mesti diajari raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini landasan Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Itu bila aku ilmu dan bila aku pemahaman. Sudah begitu, ini mahasiswa saya yang diwajib. Setelah saya ajak berdoa, kemudian saya baru mulai masam apa gitu. Kemudian mahasiswa itu suaranya gembreng-gembreng. Nah, saya tanya, ini sudah pada sholat belum? Sudah. Karena saya melakukan sholat sudah. Setelah takbir itu boleh membaca apa boleh? Saya mau praktikkan, mau cepat-cepat. Tidak boleh. Artinya pada waktu sudah takbir, bismillah, khusyuk tadi, dengan niat fokus bahwa saya mau menghadap Allah, sudah. Kita mestinya, mestinya kita juga laksanakan apa yang saya laksanakan. Itu fokus. Apa yang kita belajar, apa kita, apa langsung Fatihah dan sebagainya. Saya juga sudah takbir sungguh-sungguh insyaallah, tetapi kemudian ingatannya mending tidak mengucapkan. Nah, ini kalau di sekolah itu diucapkan, terus diskusi dengan kawan kita. Maka kepada para mahasiswa sering saya sampaikan, para mahasiswa ingat bahwa kalau Jumat begitu sudah khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua jamaah tidak boleh berbicara dengan diri kami, kata dalam rangka untuk mengingatkan dia. Makanya apa? Hanya satu ada pembicara di dalam masjid para jamaah itu, yaitu yang namanya khotib. Yang lain mendengarkan. Ini kalau hal yang semacam ini kita terapkan, maka insya Allah apapun yang kita harapkan, fokus tadi bisa membakar apa yang kita ingin bakar. Nah, ini gambaran. Oleh karena itu saya sering mengingatkan kawan-kawan dalam dialog, maka ibadah-ibadah madhab pada dekatnya adalah model kehidupan. Sholat itu sangat dianjurkan berjamaah, tidak sendirian. Karena model kehidupan itu tidak bisa, siapapun orangnya tidak bisa mencapai memenuhi keinginannya dengan dirinya sendiri. Mau bahagia, mesti ada orang tapi ada orang lain. Tidak bisa sendirian. Apa saja. Maka inilah maka dianjurkan semakin banyak orang yang berjamaah, insya Allah akan lebih sukses daripada yang jarang berjamaah. Tapi ini model. Dan kalau sudah berjamaah pasti ada imam. Dan bagaimana cara memilih imam? Ya dianggap sementara yang terbaik yang ada dalam kesepakatan itu. Kalau sudah dijadwal, ya bismillah. Tapi tidak ada orang yang buat saya dijadwal. Lain sebentar lagi tahun 2014 banyak sekali orang yang ingin jadi pemimpin. Kalau berfilsafat dengan sholat tidak mendorong. Kalau belum ada jadwalnya tidak mendorong. Tetapi harus ada. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dalam kehidupan kita ini dapat memanfaatkan konsep ini, maka insya Allah kita akan nggak perlu jadi imam, saya terbayar jadi imam. Nah, tetapi lain dengan kehidupan dunia ini, gambaran adalah yang saya kira perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, dalam konteks ini apa yang dapat saya jumpai di Australia? Sudah banyak
Australia itu negara barat tapi di timur. Karena apapun di negara barat itu yang mayoritas penduduknya itu orang putih. Jadi mereka merasa orang barat, kemudian yang tidak putih namanya orang timur, katanya begitu. Ini perjanjian mereka saja. Maka pada waktu itu, kenapa di Australia disebutkan negara barat? Dia akan letaknya di timur, di bujur timur, di sana bujur barat. Jadi ada lintang utara, lintang selatan, ada bujur barat, ada bujur timur. Oke. Nah, saya ingin siapa sebenarnya orang Australia itu? Australia itu benua di sebelah selatan itu yang penduduk aslinya itu namanya Aborigin. Mirip sekali dengan saudara-saudara kita orang Irian. Karena kelihatan lebih pandai orang Irian daripada orang Aborigin. Sekarang hampir habis karena nasibnya kurang baik. Saya tidak ingat persis, mungkin dapat 15 ditemukan sekitar itu. Kemudian abad 16-17 terjadi jajahan Inggris dan merupakan nusa kambangannya Inggris. Jadi penduduknya awalnya yang kulit putih dikirim ke sana itu, maaf, itu dulu para kriminal. Kalau sudah kewalahan orang Inggris kirim saja ke benua Australia. Kita bisa bayangkan apa namanya sih kebiasaan itu tabiat yang kedua. Saya tidak tahu bahasa Arab yang saya dengar itu ada semboyan yang kurang bisa. Yang saya tahu Inggrisnya custom is the second habit. Kebiasaan tabiat yang kedua. Maka anak-anak kita dibiasakan yang baik-baik supaya tabiatnya baik. Ya, dasar penjahat dan sudah kaliber usaha kambangan di sini itu menghabisi pada waktu itu orang Aborigin yang memang ya bisa tentunya seperti itu, kulitnya hitam, ya profil wajahnya memang beda sekali. Jadi itu untuk praktek pelatihan keterampilan, suruh lari, panah atau kemudian besi tembak. Satu hal yang apa namanya, tapi sebelum melihatnya, saya dulu ke Hobart, pulau kecil Tasmania, di sebelah selatan sekali. Di sana ada museum, ini yang agak aneh. Bagaimana cara mereka bedil mana itu? Ada museumnya, ya ada. Di negeri ini mudah-mudahan tidak ada. Jadi gambaran kekejaman mereka dulu itu terungkap sampai sekarang. Ini apa namanya itu yang terjadi. Dan kalau di belahan Australia bagian utara, dulu sebab saya ke Darwin. Sekarang di sini bukan sekolah S, tapi punya kejadian dengan baik dengan Universitas di Darwin. Di Darwin itu memang ya kebiasaannya, karena biasanya itu hidup bebas di padang pasir, dibuatkan rumah itu tidak mau. Jadi dibuatkan rumah ya 1-2 hari karena ditunggu kalau tinggal pergi ke padang pasir, tidak ada hutan di padang pasir. Nah kemudian nampaknya pada dulu 80-an saya di sana itu melihat orang Aborigin di Darwin itu diberi minuman keras dengan bebas. Ya bisik-bisik orang mengeluarkan pembunuhan pelan-pelan. Ya jadi tanahnya dimanfaatkan. Bapak soal diberi homer bahasa kita atau miras, minuman keras, beverages, itu sudah mereka senang yang minum. Nah, itu nggak punya apa-apa sehingga mungkin sekarang ada 1-2 orang Aborigin asli yang menjadi anggota DPR. Itu bagian rendahnya arah pendidikan mereka, keadaan mereka memang ya walaupun kita punya keyakinan bahwasanya pasti, kalau saya yakin pasti Allah sebenarnya memberikan kurang lebih sama kecerdasan itu
bukan kecerdasan, tetapi teori gizi mengatakan semakin jelek gizi, semakin baik gizinya, semakin cerdas otak ini, semakin cepat otak berkembang sebagai lambang alat untuk berpikir. Orang yang semakin baik gizinya, insya Allah semakin cerdas kalau dilatih sesuai dengan cara yang sama dibandingkan dengan orang yang kalau memiliki kurang baik. Oleh karena itu di tahun 98 ada orang khawatir apa yang disebut general generation. Generasi yang hilang ialah generasi yang lahir di tahun 98. Karena pada waktu itu seperti Males di akhir abad susah sekali orang diberi gizi yang baik karena memang kemiskinan pada waktu itu melonjak luar biasa. Nah, karena itu mudah-mudahan hari 98 sekarang ya anak-anak sekarang ini kalau kemudian perkembangannya kurang baik, ini kata ahli gizi itu akan seperti itu. Nah, itu Australia. Di abad 17-18 karena sudah ada model kereta api, maka didatangkanlah orang Afghanistan yang notabene Muslim. Ada siapa Al-Afghani, orang itu kan ulama besar. Itu mereka datang terus dengan ontanya, sehingga setelah itu ada balapan onta juga ada karena banyak onta, dan onta itu disukai pakai pasir, dan setelah itu sebagian besar bagian pasir yang ada orangnya hanya di sekeliling pantai. Ya, kalau lihat di sana lebih mengerikan dibandingkan Arab Saudi dan sekitarnya. Nah, mereka saya pengamatan saya dan juga dari data sejarah itu tidak disertai ulama atau ustaz, sehingga dalam satu abad itu habis orang Islam. Kalau saya di sana namanya Muhammad, tapi who is Muhammad? Muhammad Ismail. Kata orang tua saya itu dulu Nabi itu mengajarkan Islam, tapi dia tidak Islam, tapi namanya Muhammad. Ini ya karena apa? Nampaknya itulah pentingnya pendidikan. Alhamdulillah di sini ada TPA dan sebagainya. Itu harapannya karangannya yang kenal dengan kampung Islam itu tetap kampung Islam harapannya. Jadi bukan kampung yang lain. Nah, kalau ada pendidikan, tetapi saya diajak anak saya untuk melihat di masjid Afgan di kota yang namanya Setemos, masjid kota itu relatif saja. Dengan ini kurang lebih agak sedikit. Itu dibangun tahun 1888. Nah, kelebihan mungkin kalau kita dikatakan kelebihan dari kita, pemerintahnya itu agama juga tidak, tapi yang jelas pimpinan semuanya Nasrani. Ada masjid itu dibugar, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dirusak siapapun. Jadi jadi barang antik. Setelah satu abad, kita mungkin hanya 50 tahun, dan satu abad. Jadi beruntung itu yang membiayai negara. Walaupun saya tidak di Kementerian Agama, tetapi ada negara mengalokasikan dana itu termasuk imamnya untuk dibayar. Saya itu orang kuno betul, nggak terpikir kalau saya foto ya. Jadi saya ini sudah lama sekolah ya sudah. Saya orang siap. Jadi sudah itu. Tetapi baiknya lagi di samping yang pokok itu, kemudian rumah pendidikan tidak boleh juga dirusak, harus tetap seperti itu. Rumah-rumah abad ke-18 itu 18. Nah, ini satu kelebihan. Saya dengar yang kemarin haji katanya di sekitar Masjidil Haram sudah banyak yang di gempur-gempur ini.
sebenarnya saya tidak tahu pola pikir kita yang di sana. Mestinya bangun. Saya khawatir betul kalau sampai rumah kelahiran Nabi itu kemudian gimana Pak Gardor, dirusak apa enggak? Masih. Modern Nabi ya. Bukan di rumah Nabi yang dulu saya Lebaran. Nah, ini hal yang sayang sekali. Itu momen yang luar biasa. Mestinya tidak boleh. Jadi mengorbankan. Jadi apa namanya sih, orang-orang Barat kalau kita pernah membaca cerita bahwasanya makam itu kan pernah menggarong dari bawah. Karena waktu lambang. Seandainya makam Nabi sampai jenazah Nabi itu yang perkiraan saya, keyakinan saya mungkin jasadnya masih utuh karena sudah diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau sampai itu bisa dicuri, itu kira-kira ini adalah gambaran bahwa orang-orang Barat sangat menghargai itu sekalipun mereka tidak Islam, tapi lambang keislaman kejayaan sampai waktu jadi ya sekecil nomor itu, dan itu tidak boleh dirusak. Kemudian ya kalau untuk makan kalau banyak, kemudian dibuatkan tambahannya, tapi yang bangunan asli itu masih utuh. Nah itu apa namanya sih utamakan. Kemudian bagaimana orang Islam di sana? Saya kaget pada waktu mendarat. Saya berangkat di tanggal 25 Desember, jadi hari Natal. Monggo penunjuk. Walaupun asal bujur itu jadi tanggal 26. Saya tidak melihat tanda-tanda Kristenisasi atau kekristenan. Saya nggak melihat yang namanya pohon Natal. Ini kemana ini? Negara yang mayoritas Kristen. Tapi saya tidak melihat di bandara juga ada, di jalan-jalan itu. Memang sana masih sepi sekali, penduduknya sedikit. Kalau di sini aja saya pulang masih ada lihat pohon Natal tanggal 2 hari kedua hari Natal seperti saja. Saya tanya kenapa itu begini? Saya tanya orang Kristen sana ini tidak agamis karena banyak orang yang percaya pada komunis. Jadi ya itulah gambarannya apa namanya si elit. Kemudian orang Islam beberapa kelompok seperti biasa dari Eropa ada, dari Timur Tengah banyak, tidak lupa tidak ketinggalan Indonesia juga lumayan, dan kegiatan keagamaan bagus, ada kajian mingguan ada, ternyata di orang Indonesia banyak kumpul di tempat saya dulu juga. Jadi hampir 50% flat di tempat saya dulu orang Indonesia. Karena saya juga ada 20 berapa itu yang ditempati, ada 4 blok itu. Nah ada pengajian juga gitu ya. Maka hanya sayang katanya di tempat lain itu terpisah-pisah, sering terpecah-pecah kegiatan pengajian itu karena perbedaan paham. Ini mada A, ini mada B, ini sudah mau terbang rokok. Jadi agak patut disayangkan. Sayang, tetapi satu catatan yang penting bahwa orang Indonesia suka membuat masjid karena memang hadisnya jelas, barang siapa turut membuat masjid dibuatkan rumah di surga. Orang Islam tidak membeli 2 gereja di Madrid, padahal penduduknya sedikit, ada gereja tidak ada penghuninya, tidak ada yang datang, dibeli saja bagus. Dulu di sini waktu saya menjelang pulang kita membeli gereja di desa, kalau kita di desa Tempe namanya, kemudian dijadikan masjid. Kelebihannya di sana bahwa pembangunan gereja yang baru sekalipun itu tidak terlalu mudah, walaupun mayoritas itu harus ada izin warga setempat.
Kalau di sini mau buat masjid kan perlu izin orang setempat itu banget. Muslim karena mereka melihat dari segi privasi, privacy. Jadi kalau nanti ada gereja mesti itu. Jadi di masjid-masjid yang saya datangi dan memang begitu di sini juga begitu. Kalau ini ada masjid, muadzin itu menghadap ke barat, suaranya tidak boleh pakai itu suara. Suaranya itu dihadapkan ke dalam masjid. Jadi orang luar nggak boleh, seorang nggak boleh mendengar, apalagi suara. Di sini dulu ada yang nekat karena mau putri, si di masjid King Faisal Mosque di sini itu Pak pengeras suara menjelang subuh ini dibom, ya molotov lah. Nah itu apa namanya sih perang. Jadi maksudnya jangan membuat kegaduhan. Tidak hanya di masjid, gereja itu kalau masih gelap, kemudian program-program itu diprotes. Jadi di sana waktu itu kadang saya masih apa namanya ke yang seperti asasi privacy itu saya masih tidur mungkin dulu masih kan waktu siapa Umar di tempat nyaman itu baru datang pertama kali karena tinggalnya di tempat nyaman di sini ada subuh itu teriak karena baru pertama kali mendengar di samping masjid ya yang musik suara adanya kalau suaranya keras. Nah itulah gambaran apa namanya si masyarakat. Nah itu apa namanya si hal-hal yang saya kira. Nah ada yang menarik, ya ini cucu saya, anaknya Sugeng, itu pada waktu belanja. Nah ini yang mungkin di sini sudah ada, tetapi saya belum melihat. Kalau di supermarket atau seperti tidak Alfamart, kalau dia membeli, mengambil barang-barang dari abang hitungnya sendiri. Jadi memang karena ngelihat tenaga, jadi klik. Nah ini tanpa kontrol sama sekali. Kalau saya itu masukkan jumlahnya berapa? $10, $5 sen. Masukkan sendiri. Nanti kalau apa namanya cukup susunya ya kebetulan. Nah, jadi ini satu hal yang ya anak namanya anak itu pesannya luar biasa. Bisa apa nggak ada yang nolong. Jadi kalau Indonesia itu kalau soal begini kan mudah sekali. Kalau 3 kemudian 1 jadi kan berarti 3 hanya bayar 1. Kalau kira-kira di sini seperti itu, jangan ya nah ini apa namanya sehingga kawan-kawan dari Indonesia, kalau saya dulu di sana, kawan-kawan dari Indonesia itu Sabtu dan Ahad itu apa namanya bekerja untuk menerima apa namanya uang pembelian bensin, itu sekarang sudah tidak ada. Jadi dulu sudah ada ngecap sendiri. Ambil berapa liter misalnya, kemudian ini masih ada hasilnya di situ. Sekarang sudah tidak ada. Dan hasilnya ini di dalam rumah, di dalam kamarnya. Nah, yang berhasil apalagi sekarang musim panas. Nah ini jadi kita keluarkan sendiri, kemudian berapa duitnya dibayar ke sana. Seandainya itu hari, ya, hari itu tidak terlambat dan nah jadi ini masalahnya apa, Bapak Ibu sekalian? Masalahnya kalau dalam bahasa kita penegakan hukum memang dilaksanakan. Jadi sekali lagi bukan karena dalam bahasa kita karena takut kepada Allah, bukan, takut kepada hukuman, itu masalahnya. Jadi ini gambaran inilah yang seringkali Allah Taala mengatakan dia Islami, dia itu sebenarnya yang Islami itu hukum tidak boleh mengambil milik orang lain, kalau membeli bayar. Ini praktek yang ada di sana dulu. Nah sekarang selanjutnya, tetapi dalam lapangan kerja ini sebenarnya masih sangat luas kalau orang Indonesia bisa ke sana. Jadi apa namanya sih menggiurkan
kalau dihitung begini, kerja 3 jam itu bisa 70 sampai 100 dolar. 1 dolar 10.000. Jadi 3 jam 1 juta. Masya Allah. Dirugiakan. Jadi seandainya, nah ini modalnya peningkatan. Kemudian sedikit bahasa Inggris. Tidak, bahasa Inggris itu kan kalau dari sana anak dicemplung ke dimasukkan kolam mesti bisa berenang. Jadi filosofnya begitu peningkatan keberanian. Tapi ingat harus jujur. Kalau tidak jujur betul. Kalau di sini jujur malah jujur. Kalau di sana tidak jujur jujur. Karena kalau kemudian melakukan kebiasaan seperti yang biasa dilakukan, ini akan akhirnya akan ditangkap dan ditangkap, tidak usah banyak-banyak bicara. Nah itu beberapa karena kemudian karena di sana musim panas, tetapi saya tetap saja kedinginan. Karena kalau di siang hari itu bisa 37 derajat, tetapi malam hari belasan. Sehingga kalau sudah saya maghrib itu berangkat ke masjid itu maghribnya itu jam 8.30. Ya 8.30-an, 8.40. Jadi Isya itu sudah jam 11 jam 10 20 menit. Sehingga pada waktu pengajian kami lalu jam maghrib itu sudah tadi jam 9. Kami 8.35 baru maghrib, kemudian jam 9 datang. Selesai itu hampir jam 12. Lalu padahal subuhnya jam seperti ini 4.24. Jadi memang awalnya sebentar sekali, sehingga saya bayangkan untuk ini maka itu liburnya agak panjang. Desember Januari penuh libur, kalau tidak anak-anak kasihan juga. Jadi ya kalau kita mau tahajud ya agak repot. Biasanya apa namanya sih yang mulainya sebelum tidur itu yang praktis. Maka itu kalau kita kemudian kita bisa membayangkan perbedaan Sayyidina Umar dengan Abu Bakar orang sangat hati-hati. Dia mulainya menjelang tidur, kalau Umar setelah tidur. Jadi mungkin itu terjadi di musim panas. Kalau musim panas itu malamnya sebentar betul. Kalau nanti sebelum tidur belum yang mulai, namun sudah subuh. Nah ini jadi nanti Nabi sangat bijak, semuanya baik. Yang penting melakukan. Ini kadang-kadang kita yang begitu diperbincangkan. Kalau ada cerita bahwa kakeknya dulu ke ibadah haji itu dinginnya luar biasa, yang satu enggak, panas luar biasa. Ya karena berbeda 10 tahun kita ibadah haji. Kalau kira-kira 10 tahun, 10 kali 11, 10 lebih dari 10 tahun. Kalau itu agak satu saat yang panas. Nah itu beberapa catatan yang saya kira perlu apa namanya. Nah yang terakhir itu waktu saya mau pulang ada bule yang kira-kira bule asli, ada bule dari Ibu Tengah. Nah, sekali lagi di tempat di mana kita minoritas itu mendengar salam itu sudah makhluk. Kalau di sini kalau tiap hari ketemu malah sekali assalamualaikum. Nah di sana merasa saya pakai memang sengaja pakai ini tanda oleh semua orang dan saya tidak kenal muslim. Terus assalamualaikum, rasanya nyaman, ini kawan gitu. Nah kemudian mereka orang-orang di sana sangat berharap Indonesia itu maju, pemimpin-pemimpinnya karena di mayoritas muslim dan mengharap pada apa namanya si pekerja-pekerja di sini yang memang rajin-rajin berlatih ke Indonesia. Tapi saya kaget menjelang itu saya sudah mau masuk mobil, kemudian lari-lari. Akhi, saya pesan saja satu, pemimpinnya jangan korup. Itu jadi ya itulah yakin karena memang kepingin betul Indonesia itu maju karena mereka meyakini Indonesia itu 20-30 tahun yang akan datang ekonominya maju.
dan mereka akan mensuplai tenaga kerja masuk ke sini. Oleh karena itu bahasa Indonesia sudah menjadi kewajiban seperti halnya kita belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Indonesia. Karena apa? Ingin bukan apa untuk bekerja di sini. Ini kalau kita tidak siap, maka kita nanti banyak orang asing yang bekerja di sini. Biasanya kelemahan orang Indonesia ialah orang Indonesia itu lebih suka percaya pada orang bule daripada orangnya sendiri. Bayangkan sekarang sudah mulai ada orang yang kalau membuat tempe kedelainya yang impor, kedelai impor itu sudah bukan itu kalah kualitasnya dibanding kedelai lokal. Nah, jadi karena memang gede-gede, kalau sudah ada kedelai yang gede-gede dengan ya memang mereka pupuknya sampai pasti pupuk kimia sintetik, dan juga baca pupuk kimia dari pupuk yang dikenal dengan senyawa kimia tetapi nah, yang terakhir saya ingin mengomentari mengenai Homer. Saya Bapak sekalian, di malam tahun baru kita mendengar berita yang mengembarkan itu banyak puluhan yang mati. Itu yang diberitakan di Mojokerto. Jadi begini, saya beberapa kali ingin mengingatkan aja kepada Nigeria. Kira-kira ini kampung Islam betul, jangan sampai ada orang-orang anyar sekitarnya ini mati karena Homer. Homer itu bahasa Quran, bahasa Arab yang di sini sering disebut anggur karena aslinya dulunya yang populer miras. Miras itu minuman keras, itu minuman yang mengandung alkohol, karena beverages itu dapat memabukkan. Memabukkannya begini. Si masalah saya beri soal ujian masalah ini supaya jadi pengertian bahwa orang bisa mabuk itu kalau kemasukan alkohol murni 80 sampai 100 ml dalam tempo 1 jam. Ini menghasilkan kadar alkohol dalam darah itu 0,15%. Kalau ada dalam darah kita ini ada alkohol 0,15% di negara barat itu namanya mabuk. Itu kalau mengendarai langsung dicoret sekali 3 kali tidak pernah akan diberi SIM selama itu. Nah, kalau dan kita bisa minum. Kalau kemasukan lebih dari itu bisa mabuk betul, mabuk berat, kemudian bisa koma. Kalau sudah koma, naik lagi titik. Innalillahi. Jadi kalau orang kemasukan alkohol setengah liter etanol dalam bahasa kimia itu murni, itu hampir pasti itu bisa meninggal. Nah, kemudian apa miras oplosan? Itu miras yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain yang ternyata saya sudah memberitahukan kepada mahasiswa kalau sampai ada orang minum miras oplosan kemudian mati, ada yang buta, hampir pasti ada namanya metanol, metil alkohol dalam bahasa kimia. Metanol di mana? Sekarang memang itu dijual di toko-toko kimia, tetapi metanol itu ditambahkan ke dalam spiritus bakar. Spiritus bakar, spiritus itu alkohol. Kenapa alkohol itu spiritus? Karena memberi spirit. Memang dasarnya kalau alkohol itu masuk dalam tubuh sehingga kadar alkohol dalam tubuh kurang dari 0,1%. Itu membuat orang spiritnya naik. Yang pemalu tidak memalu lagi. Yang penakut tidak penakut lagi, karena memang saraf-saraf itu diblok oleh alkohol. Dan maaf, biasanya kalau ada kampanye dengan sepeda motoran itu, biasanya mereka diminumi dengan batas tertentu, bisa dihitung. Kalau dimasukin dulu minum minuman keras dengan jumlah sekian yang kadar alkoholnya sekian, yang takut-takut itu nggak takut lagi. Maka kalau gejala itu seperti ini ya memang
Oleh karena itu sampai batas tertentu alkohol memberi sifat euforia. Tetapi orang yang sudah senang euforia itu nggak mau berhenti. Sebab kalau sudah alkohol itu mudah sekali dibakar. Kalau kemudian berkurang alkohol dalam darah, hilang rasa pengaruhnya itu, kembali ingin seperti itu. Nah, kalau sudah itu kebablasan, itulah. Maka itu kalau saya bukan anggota tapi ini gambaran saja. Khamr wal maisir, khamr dengan judi, sifat-sifatnya mirip. Khamr itu kalau sampai sedikit ingin tambah. Judi itu kalau menang sedikit kemudian tambah lagi. Kalau kemudian kalah ingin mengembalikan, tapi itu sifatnya judi ya, khamr seperti itu. Jadi kalau sudah hilang, kemudian ingin mendapatkan seperti itu lagi. Nah ini yang jadi dan ternyata ini sudah edaran betul. Saya membaca berita bahwasanya metanol yang diminum itu kadarnya 80%. Nah, sudah jadi secara kajian farmakologi dan psikologi 13 ml metanol itu dapat berjuang juta. Allah menjadikan Allah karena dibakarnya itu terutama di mata. Maka kalau di mata itu metanol dioksidasi dibakar dalam bahasa keseharian itu menjadi namanya formalin. Kalau formalin itu menutup jaringan mata, protein yang mengendap, maka saraf tidak bisa. Kalau sampai 30 ml kira-kira 2 sendok gede itu bisa menyebabkan kematian. Ini gambaran bahayanya betul karena metanol yang paling toksik, paling beracun, kemudian baru etanol. Jadi saya berharap betul putra putri Bapak Ibu di amat diawasi betul lah. Jadi dan oleh karena itu karena saya menyarankan juga para calon berpikir itu mau untuk catering yang islami, yang halal dan berfungsi, maka saya akan betul kalau nanti buka catering pasti menggunakan spiritus bakar. Spiritus bakar isinya metanol supaya spiritus bisa dijual murah. Spiritus itu atau etanol itu harganya mahal karena memang jangan dikonsumsi untuk minuman sebenarnya. Nah kalau bisa dijual murah tapi tidak untuk minuman, supaya tidak diminum diberi metanol yang racun tadi. Dan supaya mudah dilihat diketahui diberi satu warna biasanya biru. Maka saya tidak ada minuman yang dijual berwarna biru. Ini maksudnya apa? Padahal itu yang diberi warna biru itu maksudnya memang diberi satu warna biru. Ini tandanya ada metanolnya dan ini jangan sekali-kali diminum. Kalau mati sekali yang mati kan hanya buta. Jadi nah ini yang ketiga kematian itu bisa dicampur atau dioplos dengan yang namanya bahan kimia obat. Bahan kimia obat banyak sekali dan ini sering ya di sini bisa saya sebutkan saja karena insya Allah tidak ada yang akan menggunakan. Saya pernah diingatkan Pak kalau di forum terbuka jangan ceritakan itu karena itu ini maksud Bapak menasihati tapi bisa menasihati dalam arti yang negatif. Cobaan dan seolah-olah. Jadi obat-obat yang bekerja pada saraf pusat namanya psikotropika atau bahkan yang namanya anti alergi. Anti alergi itu mesti pengaruh efek sampingnya ngantuk. Dan itu kalau dicampur dengan alkohol itu bisa menyebabkan tekanan pada pusat saraf pernapasan itu sehingga bisa mati walaupun kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi. Nah inilah yang terjadi. Maka kalau di semana namanya kayu gendang itu memang yang gendang itu yang membuat itu. Karena biar keras. Jadi keras itu biar mati sebenarnya. Nah inilah gambaran. Maka kalau kita kembali kepada ajaran Islam, maka itu diharapkan semua yang diharapkan pasti mendatangkan juara pasti. Apa yang diharapkan? Sebaliknya yang kalau dari ini ditambah sekarang sebagai informasi pula di negara barat nggak ada orang mati karena minum alkohol, minuman seperti apa namanya si tahun baru itu. Kita matinya di tahun baru karena minum minuman apa namanya miras
Islam dan anaknya sebagian besar nama-nama Muslim. Menyedihkan betul. Padahal orang Islam dan orang Jawa ada dua yang dilanggar. Satu, karena ada pepali, ojo nindaki molimo, termasuk minum. Kemudian apalagi orang Islam, homer itu haram, titik. Bahkan saya kepada masyarakat saya yakinkan kalau ada mengatakan etanol itu obat, kita lebih percaya pada Nabi. Homer itu penyakit, bukan. Kita harus yakinkan itu. Jadi jangan sampai nanti apabila Muslim membuat obat dengan sengaja menambahkan alkohol, kita harus upayakan obat yang berpoligami dengan obat yang alkohol. Karena Nabi pasti benar. Nabi tidak pernah belajar ilmu kimia, belajar ilmu obat, tidak. Dan Nabi itu langsung dipimpin oleh Allah. Saya sedang melihat penelitian kawan-kawan yang namanya Nabi. Saya kira para alim ulama di sini. Nabi itu dulu pernah dibulatkan Nabi. Itu Senin, saya ingat sekali, Senin dibuatkan, Rabu malam paling akhir Nabi menunjuk, kalau sudah itu dibuat. Penelitian sementara menunjukkan bahwa kalau 2 malam itu belum tinggi sehingga Nabi tidak mungkin Nabi minum sesuatu yang memabukkan walaupun belum Nabi, kalau sudah Nabi, apalagi sudah Nabi tidak mungkin. Pasti akan dihindarkan oleh Allah. Ini gambaran saja. Sekarang kita minta buktikan kawan-kawan yang mikrobiologi, sekarang tolong buktikan. Anda melakukan percobaan, saya minta pada hari pertama berapa, hari kedua berapa, maksimum hanya 13%. Kalau kemudian ada ambur kadarnya 20%, pasti ada tambahan murni yang ditambahkan sehingga kita Jadi Muslim harus sadar betul kalau Anda melakukan itu tanggung jawab Anda menjadi berat karena karenanya kita harus belajar betul mempelajari dan mempercayainya. Saya kira itu mudah-mudahan agak dan karena ini menurut saya sangat penting. Jangan sampai terutama anak-anak kita yang bertemu Islam ini yang terhindar dari hal yang haram dan berikutnya maaf. Kita akhiri dengan majlis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la